Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita, yakni pembahasan fikih, yang mana kali ini kita akan masuk pada fasal yang menerangkan tentang kefarduan mandi wajib atau mandi besar. Untuk lebih barokahnya, marilah kita mulai pengajian pada pagi hari ini dengan mengirim Al-Fatihah kepada para masyayikh, para musonif, dengan harapan semoga apa yang kita peroleh pada pagi hari ini menjadi barokah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni atawassalu ilaika binabika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa bi awliyaikal muqarrabin wa bi masyayikhi wa masyayikhi masyayikhina khususan Syekhuna Syamsul Arifin wa Syekhuna As'ad wa Syekhuna Ahmad Fawaid As'ad wa Syekhuna Dhafir Munawwar wa Syekhuna Kiai Harira Abdul Azim wa Syekhuna Kiai Muzakkir Ridwan wa Hadratu Syekh Hasim Asy'ari Antahdiana ila siratikal mustaqim wa tarzuqana imanan shadiqan wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban wasi'an. Tsumma khususan ila Syekh Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi wa khususan ila Syekh Abu Syuja wa nafa'ana bi ulumihima fi daraini syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Wa faraidul ghusli, dan adapun fardu-fardunya mandi, salah satu asya'a, itu ada 3 perkara. An-niyatu, 1 niat, wa izalatun najasati, dan 2 menghilangkan najis, ingkanats, jika ada apa najis, ala badanihi, atas badannya mughtasil. Wa isolul ma'i, dan meratakan air. Yang ketiga adalah meratakan air, meratakan ila jami'i sya'ri, ke semua rambut, wal basyarati, dan kulit. Jadi perlu kita ketahui bahwa dalam kefarduan mandi atau fardu-fardunya mandi wajib, konteks ini adalah mandi wajib bukan mandi biasa. Itu hanya ada 3 kefarduan yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah menghilangkan najis apabila ada najis di badan kita, dan yang ketiga adalah mengguyurkan air ke seluruh anggota tubuh. Nah, ini konteks mandi wajib. Ini adalah pemahaman yang perlu kita luruskan mengenai mandi wajib. Kebanyakan di antara kita itu mandi wajib setelah menggosok sabun di seluruh tubuh. Nah, itu perkara yang perlu kita luruskan, bahwa kalau mandi wajib itu diwajibkan menggunakan air mutlak. Kalau kita mandi setelah menggosok sabun, maka air yang terkena di tubuh kita itu jatuhnya bukan air mutlak lagi, tapi air yang thahir, ghairu mutahhir, air yang suci tapi tidak dapat mensucikan. Kenapa? Karena air tersebut sudah bercampur dengan air sabun. Maka hal pertama yang perlu kita lakukan adalah apa? Sebenarnya mandi wajib ini simpel atau mudah. Cukup kita berniat, kemudian langsung kita mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Seperti itu. Nah, di dalam syarahnya, yaitu Fathul Qorib, itu menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mengguyurkan air ke seluruh anggota tubuh itu tidak serta-merta dari atas ke bawah, ada juga dari bawah ke atas. Ini tanda kutip ya. Ini dalam konteks orang yang mandi bersih atau mandi wajib langsung menceburkan diri ke sungai atau ke kali. Itu biasanya kan dari kaki. Itu dibolehkan juga di dalam kitab ini.
Saya baca di bagian dalamnya itu menyebutkan bahwa ada bahasa a'la, ada bahasa asfal. Jadi kita boleh mengguyurkan air itu dari a'la, artinya dari bagian rambut, dari kepala sampai ujung kaki. Bisa juga dari asfal, yaitu dari ujung kaki ke kepala. Itu konteksnya kalau asfal itu adalah orang yang mandi bersih di sungai atau di kali, seperti itu. Cukup niatnya adalah nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhon lillahi ta'ala. Nah, sekali lagi bahwa niat itu adalah harus bersamaan dengan awal kita melakukan kefarduan tersebut sebagaimana pada fasal-fasal sebelumnya. Kalau di dalamnya ini menjelaskan begini, fayanwi al-junubu raf'al janabati awil hadatsal akbaro wa nahwa dzalika wa tanwil haidu wan nifasa'u raf'a hadatsil haidi awin nifasi wa takunu niyatu. Nah, ini ada bahasa wa takunu niyatu, dan hendaknya ada apa niat makrunatan itu bersamaan bi awalil fardi, di awal fardu. Wa huwa awwaluma, awal fardu itu adalah awwaluma yaghsilu min a'lal badani au asfalihi. Awal ketika kita mengguyurkan air, baik dari atas badan maupun dari bawah badan, artinya dari ujung kaki itu. Seperti itu. Jadi niat itu harus tidak, kebanyakan orang atau kebanyakan kita itu niat itu ketika sebelum melaksanakan mandi wajib, padahal tidak. Ketika kita mengguyurkan air pertama di tubuh kita, nah disitulah kita berniat makrunatan bi awalil fardi, artinya bersamaan di awal kefarduan, seperti itu. Niat nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhon lillahi ta'ala. Kemudian kefarduan yang kedua adalah menghilangkan najis apabila najis itu ada di tubuh kita, di badan kita. Contohnya nih, ini mandi wajib itu lebih sering dilakukan bagi kalangan perempuan. Kenapa? Karena namanya juga seorang perempuan, fitrahnya adalah pasti mengalami yang namanya masa haid, seperti itu. Setiap selesai haid, maka dia wajib mandi wajib atau mandi besar ini. Nah, biasanya perempuan yang haid itu pasti akan ada sisa-sisa. Memang kalau kita membahas fikih itu harus terbuka. Kalau guru-guru kita pasti mengatakan fikih itu harus, ya kita harus apa adanya berbicara begitu. Karena kalau kita tutupi, maka apa yang sebenarnya kita ingin sampaikan tidak akan tersampaikan. Jadi biasanya di dekat farji perempuan itu masih ada sisa-sisa darah. Itu harus dibersihkan. Jadi kita harus bersihkan sebelum melaksanakan mandi wajib. Kita bersihkan seperti itu. Kemudian yang ketiga dari kefarduan mandi adalah meratakan air ke seluruh tubuh, seperti itu. Ya prakteknya gampang, seperti yang saya jelaskan dari awal. Tinggal kita membersihkan tubuh kita dulu dari najis yang ada, kemudian kita menciduk air, lalu menyiram ke seluruh tubuh dengan berniat. Selesai, seperti itu. Tapi saya pernah mendengar petuah dari orang tua bahwa mandi wajib itu harus menyiapkan air ini, harus dikhususkan. Kemudian harus menyiapkan sabun, sampo. Itu tuh memang di luar dari apa yang pemahaman yang sudah saya dapatkan. Jadi sebenarnya tidak repot karena Islam itu fleksibel. Islam itu tidak membuat susah. Sebenarnya gampang, hanya kita saja yang membuat susah. Seperti itu. Kita lanjut ke sunahan-sunahan dalam mandi. Wa sunanuhu, dan adapun kesunahan di dalam mandi, khamsatu asya'a, itu ada 5 perkara. At-tasmiyatu, yang pertama adalah membaca basmalah. Wal wudu'u, dan berwudu qablahu, sebelum mandi. Wa imrarul yadi, dan menyela-nyela tangan.
alal jasadi, ke tubuh. Wal muwalatu, dan terus menerus. Wa taqdimul yumna, dan mendahulukan yang kanan, alal yusroh, atas yang kiri. Kesunahan-kesunahan di dalam mandi wajib itu ada 5. Yang pertama adalah membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua adalah berwudu sebelum melaksanakan mandi besar. Ada yang bilang begini, kok bisa kita berwudu ketika kita sedang dalam keadaan mutanajis, bukan najis ya, dalam keadaan mutanajis, dalam keadaan terkena najis. Sedangkan wudunya orang yang terkena najis itu tidak sah sebelum dia melaksanakan mandi besar. Tapi ketentuan di dalam ini perlu kita cari tahu, kita telusuri, ini wudu yang apa sih, wudu yang bagaimana. Saya bacakan. Wa yanwi bihi al-mughtasilu sunnatal ghusli intajaradat janabatuhu anil hadatsil asghari. Jadi yang dimaksud dengan wudu di sini adalah wudu dengan berniat memperoleh kesunahan mandi, seperti itu. Jadi kita niat wudu, nawaitul wudu'ah li sunnatil ghusli lillahi ta'ala. Ya cukup seperti itu. Itu sunnah. Kalau tidak lakukan pun tidak apa-apa. Sebagaimana di awal saya jelaskan bahwa sunnah itu apabila kita kerjakan kita mendapat pahala, apabila tidak dikerjakan pun tidak apa-apa, seperti itu. Wa imrarul yadi alal jasadi. Kemudian kesunahan yang ketiga adalah menyela-nyela menggosok-gosok tubuh kita, seperti itu. Artinya membersihkan, mungkin ada, kalau bahasanya orang Sumba bilang ada daki ya, kayak gitu. Kita bersihkan di seluruh lipatan-lipatan pada tubuh, pada badan kita, seperti itu. Itu juga termasuk perkara yang sunnah. Wal muwalatu, dan terus menerus. Artinya terus menerus itu berurutan ya. Terus menerus itu terus melakukan urutan-urutan dalam kefarduan wudu. Wa taqdimul yumna. Yang kelima adalah wa taqdimul yumna alal yusra. Yang ketiga adalah ketika kita mandi wajib itu kita mengguyurkan air itu dari sebelah kanan tubuh kita kemudian ke sebelah kiri, seperti itu. Nah, ini perkara wudu. Saya sempat diskusi dengan teman saya tadi pagi sebelum isi di radio yang insya Allah penuh barokah ini. Saya menyempatkan diri untuk selalu belajar karena pesan guru saya, kata beliau itu untuk beliau ya, antara murid dan guru ini tidak berlaku untuk umum. Jadi antara murid dan guru yang punya kesepakatan bahwa kalau murid saya ada yang menyebarkan, artinya yang membagi-bagi ilmu ini, kemudian dia tidak belajar, maka hukumnya haram. Nah, itu antara konteks guru dan murid, antara beliau dan saya dan teman-teman saya selaku murid. Dan tadi pagi saya sempat belajar, kemudian bahas dengan teman saya. Ini perkara mandi besar, yang mana beliau ini mengatakan bahwa kaget gitu. Masa sih ada wudu sebelum mandi besar, katanya. Saya bilang, loh memang ada, tapi jujurli, ada pakai bahasa jujurli ya. Jujur saja bahwa saya pribadi itu jarang, bahkan terhitung 1 kali saja saya melakukan wudu sebelum mandi besar, seperti itu. Karena itu hal yang yang jarang sekali kita lakukan. Dan dia juga bilang gitu, kok dia dengan aura muka itu yang aneh, kok bisa ada wudu itu sebelum mandi. Tapi ketika saya telusuri, alhamdulillah dapat ilmu baru melalui ini, bahwa yang dimaksud wudu di sini adalah bukan wudu yang biasa kita lakukan sehari-hari, tapi wudu yang memiliki niat dengan sunnatal ghusli, kesunahan untuk memperoleh kesunahan ketika mandi wajib. Jadi nawaitul wudu'a li sunnatil ghusli fardholillahi ta'ala.
hati-hati, jangan kita pakai konteks wudu, nawaitul wudu'ah li raf'il hadatsil, karena kita belum berniat untuk menghilangkan najis ketika itu, tapi niatnya untuk memperoleh kesunahan-kesunahan di dalam mandi. Wallahu a'lam bishawab. Inilah dua hal besar yang bisa kita saling berbagi. Yang pertama tentang kefarduan di dalam mandi wajib, dan yang kedua adalah kesunahan-kesunahan di dalam mandi wajib. Wallahu a'lam bishawab. Manfaat barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.